Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima, Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surat Al-A'raf dan masih dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Kita sampai pada ayat 121. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bagaimana duel yang terjadi antara Nabi Musa dengan para penyihir yang akhirnya diakhiri dengan kekalahan para penyihir Fir'aun. Dan ketika mereka kalah, akhirnya mereka beriman. Ya, kata Allah, wa ulqiyas saharatu sujada. Mereka pun wa ulqiyas saharatu sajidin. Mereka pun sujud. Ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Telah kita sebutkan mereka akhirnya beriman karena mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa ini bukan sihir. Karena tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Tidak seperti sihir yang mereka lakukan, hanyalah takhyil, membuat mata terkena halusinasi seakan-akan ular padahal hakikatnya tidak ada. Dan ini sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, rubba daratin nafi'ah. Betapa banyak perkara yang mudarat terkadang membawa manfaat. Mereka ketika menjadi tukang sihir, tentu ini perkara yang mudarat. Tetapi ini sebab mereka beriman, subhanallah. Sebab mereka beriman. Kenapa? Karena mereka yang tahu bahwasanya yang dibawa oleh Musa ini bukan sihir. Tidak ada orang lain enggak tahu, yang tahu mereka yang ahli sihir. Mereka bergulat dengan sihir selama puluhan tahun mungkin ya. Sampai mereka mungkin sudah ahli dalam sihir ya. Maka ketika mereka melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka tahu ini bukan sihir, ini datang dari Tuhan. Bagaimana sesuatu yang kayu kok bisa berubah menjadi hewan dan benar-benar nyata hewan tersebut, apalagi hewannya besar, kemudian benar-benar makan tongkat-tongkat yang mereka lempar, tali-tali yang mereka lempar, sehingga mereka tahu ini bukan bukan sihir. Lihatlah orang-orang di sekitar mereka yang nonton tidak beriman. Perhatikan, ketika itu kan Nabi Musa berduel dengan mereka yaumuz zinah, di hari raya mereka, di mana mereka keluar dari kota Mesir, mereka berkumpul di lapangan besar di hari raya mereka. Yang hadir banyak, mungkin seluruh negeri hadir, seluruh rakyat hadir karena Firaun ingin mempermalukan Musa ketika itu. Tetapi ketika terjadi duel, para penyihir mereka tahu ini bukan sihir sehingga mereka beriman. Lihatlah, yang di sekitar mereka tidak beriman. Karena di sekitar mereka yang nonton bukan penyihir. Mereka tidak tahu hakikat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Makanya pepatah Arab mengatakan rubba daratin nafi'ah. Terkadang perkara mudarat memberikan manfaat. Akhirnya dengan sebab mereka jadi tukang sihir, mereka akhirnya yang beriman, yang lain enggak. Yang lain tetap menjadi pengikut setia Firaun. Dan mereka akhirnya beriman, ya. Ya Allah mentakdirkan mereka seperti itu. Maka saya katakan demikian juga sebagian kawan-kawan yang pernah terjerumus dalam kemaksiatan, entah pernah jadi pelaku riba, entah pernah menjadi pemain musik, entah pernah terjebak dalam maksiat-maksiat yang lain. Ketika mereka sadar, mereka keluar dari jerat maksiat tersebut, mereka benar-benar paham bahwasanya apa yang mereka lakukan dulu maksiat. Tapi kita dapati sebagian pemusik mereka jelaskan itu maksiat. Pemusik itu mengantarkan kepada ini, kepada itu. Dia ngomong, dia tahu. Dia pernah mengalami hal tersebut. Hati tidak bisa menipu hati kita ya. Ya, oleh karenanya, dan sebagian kawan juga ada yang pernah ikut riba dan bahkan jadi manajer, dan dia tahu betul bahwa itu riba. Bagaimana menjerat masyarakat, bagaimana sehingga dia keluar dengan qanaah, dengan keyakinan bahwa ini adalah maksiat. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengecap hal tersebut. Mungkin masih ragu-ragu, tapi sebagian orang yang pernah mengecap maksiat tersebut, yang pernah bermain musik, yang pernah terjerumus dalam hal-hal yang buruk, pernah terjerumus dalam kesyirikan, mereka kenal betul hal-hal tersebut, sehingga mereka dengan sebab itu mereka kemudian dapat hidayah. Dan ketika mereka dapat hidayah, mereka benar-benar berpegang dengan hidayah tersebut. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang di antara yang paling kuat imannya adalah para sahabat, karena para sahabat
pernah tenggelam dalam kemungkaran yang paling besar, kesyirikan. Mereka pernah bertemu dengan zaman jahiliyah di mana orang-orang Arab lagi rusak-rusaknya, berbangga-banggaan dengan minum khamar, terjadi perzinahan, kesyirikan dengan merajalela, bunuh-bunuhan di antara mereka, mereka makan bangkai, kemudian saling bermusuhan antara tangga dengan tetangga, perkelahian antara kabilah dengan kabilah. Mereka pernah mendapati itu, puncak-puncak kejahiliahan. Kemudian mereka mendapati ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncak-puncaknya cahaya. Sehingga mereka pernah punya pengalaman tentang kerusakan dan mereka menemukan cahaya terang benderang sehingga iman mereka sangat kuat. Mereka mengumpulkan dua perkara, ya. Ini saya katakan, ya, qadarullah, memang Allah mentakdirkan mereka para penyihir bertahun-tahun jadi penyihir, tapi ternyata itu sebab mereka masuk Islam, ya, beriman kepada Nabi Musa, karena mereka lah yang tahu apa yang dibawa Nabi Musa ini benar-benar mukjizat, bukanlah sihir. Sementara orang yang nonton tidak ada yang beriman. Ketika mereka sujud, wa ulqiya saharatu sujada, sajidin, mereka langsung sujud. Sujud dan mereka berkata, qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, ya. Ya. Rabbul Alamin itu siapa? Mereka terangkan, Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya Musa dan Harun. Karena ketika mereka sujud, khawatir para penonton menyangka mereka sujud kepada Fir'aun. Para penonton hadirin menyangka mereka sujud kepada Fir'aun. Makanya mereka terangkan, kami sujud bukan kepada Fir'aun. Kami sujud kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu siapa? Bukan Fir'aun. Fir'aun hanya menguasai Mesir. Ini penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta tersebut adalah Rabbnya Musa dan Harun. Rabbi Musa wa Harun. Di hadapan khalayak melihat bagaimana para penyihir kemudian mereka sujud kepada Rabbul Alamin. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan. Melihat hal ini, ya, maka Fir'aun pun marah. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Kata Fir'aun, kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian. Fir'aun tegas. Kalian berani melakukan ini sebelum aku izinkan? Sebagai peringatan keras kepada para hadirin, bahwasanya siapa yang melakukan tindakan tanpa izin Fir'aun, nasibnya akan merana dan menderita. Lihatlah apa yang akan saya lakukan kepada para penyihir ini, yang berani-berani beriman kepada Musa dan Harun tanpa izin saya. Makanya dia berkata, amantum bihi qabla an adzana lakum. Kalian berani beriman kepada Musa sebelum saya izinkan. Kemudian lihat bagaimana cerdasnya Fir'aun, dia berkata, inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Sungguhnya ini adalah makar yang telah kalian lakukan fil Madinah, di Mesir sebelum kita. Ternyata kalian ini sudah bersekongkol. Kalian para tukang sihir bersekongkol dengan Musa. Sebelum kalian kita berkumpul di lapangan ini, kalian sudah bersekongkol di kota Mesir sebelumnya. Makanya ini jawaban Fir'aun. Fir'aun pintar dia. Apakah kita tidak tahu apakah dia memberi dua syubhat. Dia mengatakan in hadza la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Dan dia umumkan, ini adalah makar yang kalian sudah bersekongkol sebelumnya, sudah kalian atur. Tujuannya apa? Agar mengusir penduduk kota Madinah, itu agar mengusir suku Qibti dari kota Mesir. Penduduk tinggal di situ diusir dari kota Mesir. Fasaufa ta'lamun, dan kalian akan tahu apa yang akan aku lakukan pada kalian. Berarti kan di sini Fir'aun orang cerdas. Fir'aun orang cerdas. Kalau dia enggak cerdas, dia enggak bisa nipu penduduk Mesir semua, ngaku Tuhan semua percaya. Berarti dia jago kan? Jago ngomong. Kalau enggak mungkin orang tahu dia ini masih kecil, ingusan, kemudian beol, dicebok, tahu-tahu sekarang ngaku sebagai Tuhan, orang percaya. Hebat enggak dia? Berarti dia hebat. Ya, makanya Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun, dia takut enggak bisa ngomong. Sampai dia berdoa, ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkan kekakuan dari lisanku agar aku bisa bicara dengan mereka, agar mereka paham. Bahkan belum cukup itu, Nabi Musa minta agar ditemani oleh Harun. Ya, jadikanlah Harun, ya, menjadi penolongku, wahai ya Allah Subhanahu wa taala. Karena berhadapan dengan Firaun tidak mudah. Orangnya cerdas, berwibawa, karismatik, ya, orang semua pada percaya sama dia. Ketika Musa menang dalam duel tersebut, dia langsung ngomong dengan dua syubhat. Dia bilang, ini sekongkol kalian. Dalam ayat yang lain, innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihir. Ini guru kalian ternyata. Musa ini guru kalian. Kalian cuma sekongkol aja ini. Tujuan apa kalian sekongkol? Adalah untuk mengusir kami dari negeri kami. Dan ini provokasi yang luar biasa. Timbul pertanyaan dalam diri saya, apakah ini jawaban ini
Sudah disiapkan oleh Fir'aun sebelumnya, dia cerdas, nanti kalau menang begini, kalau kalah begini, dia sudah siapkan sebelumnya atau memang itu badahi, memang karena kecerdasannya dia langsung bisa mengambil sikap ketika itu, Allah alam, yang jelas dia jago. Yang jelas Fir'aun apa? Jagoan ya. Intinya dia langsung sampaikan demikian sehingga dia bisa membolak-balikan fakta ketika itu juga. Sungguhnya ini guru kalian sudah sekongkol dulu di Mesir dan tujuan kalian adalah untuk mengusir kami dari negeri kami, dan ini provokasi yang sangat hebat. Siapa yang tidak cinta sama negerinya? Apalagi dikatakan persengkokolan ini untuk mengusir kita, dan ini kebohongan nyata. Ya. Kalian ingin menguasai kami, seakan-akan Fir'aun nuduh Musa ingin menggulingkan singgasananya dan akhirnya dia menjadi raja dan mengusir penduduk Mesir. Ini kebohongan yang nyata. Musa sejak awal ketemu dengan alaihissalam, sejak awal ketemu dengan Fir'aun tidak pernah bicara tentang kekuasaan. Dia cuma minta fa'arsil ma'iya Bani Israel. Bani Israel yang kau perbudak, lepaskan biar kami pergi. Dia justru minta pergi dari Mesir bukan untuk berkuasa. Dia justru minta izin untuk bawa ini orang-orang Bani Israel keluar dari Mesir supaya tidak diperbudak. Tapi Fir'aun membolak-balikkan fakta dan mereka pada percaya. Ya, karena tidak lain dia pintar ngomong. Kemudian dia berkata apa? Fasaufa ta'lamun. Kalian akan tahu apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Kata para ulama di antara para ahli tafsir seperti Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dia berkata Fir'aun mengancam mereka dengan ancaman global kemudian terperinci. Ini maksudnya dia tahu cara membuat orang takut. Dia tidak langsung menyebutkan apa siksaan. Dia bilang, kalian melanggar, berani beriman kepada Fir'aun sebelum saya izinkan, lihat nanti apa yang saya lakukan. Omongan itu sudah menakutkan. Lihat nanti apa yang saya lakukan. Jadi dia mengancam secara global dan itu sudah membuat ketakutan orang. Dan dia dikenal suka menyiksa ketika dia bilang lihat apa akan saya lakukan, menakutkan. Setelah itu dia perinci. Dia memberi al-wa'id al-mujmal, ancaman global, kemudian ancaman al-mufassal, terperinci. Apa ancaman tersebut? Dia mengatakan la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sungguh benar-benar aku akan memotong-motong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Jadi dia menyiksa bukan nyiksa sambil main-main nyiksanya. Makanya di antara tafsiran wa fir'aun dzil autad, Fir'aun yang memiliki tali, ada yang menafsirkan tali tersebut untuk menyiksa orang yang tidak disukai oleh Fir'aun dengan menarik tali diletakkan di 4 rangka tubuh manusia, di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian ditarik sampai mati. Itu di antara cara Fir'aun menyiksa. Jadi dia terkenal dia tukang menyiksa. Kalau enggak suka sama orang dia siksa. Kali ini kalau dia bunuh kan tinggal bunuh saja. Apa susahnya? Tapi dia ingin menyiksa. Makanya dia bilang la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Caranya saya akan potong tangan kanan kalian dengan kaki kiri bersilang, atau tangan kiri dengan kaki kanan. Kemudian apa? Tsumma la usallibannakum ajma'in. Kemudian aku akan menyalib kalian. Dia benar-benar memberi ketakutan yang luar biasa. Jadi 2 siksaan dia sebutkan. Dipotong secara bersilang kaki dan tangan. Yang kedua disalib. Disalib itu maksudnya digantung di atas kayu sampai meninggal ya. Bukan berarti salib itu harus seperti orang Nasara, harus seperti ini ya. Tidak harus seperti itu ya. Intinya salib itu digantung. Digantung di kayu, entah digantung di leher, entah digantung di tangan ya sampai mati ya. Entah dibalik, pokoknya kalau digantung di kayu namanya disalib secara bahasa Arab. Ya, secara bahasa Arab namanya disalib ya. Ini dia ingin menyiksa, dia potong tangan kanan dengan kaki kiri kemudian dia salib sampai darah habis sampai mati. Ini ancaman yang mengerikan, ya, ancaman yang mengerikan. Taib, dan dia mengatakan la usallibannakum. Sungguh aku benar-benar akan menyalib kalian. Ada yang mengatakan aku benar-benar akan ikat kalian di kayu, ada yang mengatakan benar-benar aku akan paku kalian di kayu. Entah paku di mana, pokoknya benar-benar akan disiksa di tempat gantungan tersebut di kayu yang didirikan. Ya, ini tidak lain untuk membuat orang-orang pada ketakutan. Disiksa kemudian digantung, dibiarkan berhari-hari kan menakutkan. Memberi pelajaran kepada efek jerah kepada rakyatnya yang lain. Ketika ditakut-takuti para penyihir tersebut yang sudah beriman, ditakut-takuti oleh Fir'aun, mereka berkata apa? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, kami akan kembali kepada Rabb kami. Mereka tidak takut. Dalam ayat yang lain mereka berkata, faqdi ma anta qad. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Wahai Fir'aun, lakukan apa yang kau lakukan. Kau hanya mengambil kehidupan kami di dunia ini. Kehidupan masih panjang di akhirat.
alam barzah, alam akhirat masih panjang. Kau hanya mengambil kehidupan di dunia ini, ya. Tapi mereka berkata, qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Apa maksudnya mereka mengatakan kami akan kembali kepada Rabb kami? Ada beberapa tafsiran disebut oleh Alusi dan juga yang lainnya. Yang pertama, maksudnya adalah mereka sekarang berkata, ya terserah. Kau bunuh kami, kami pun akan mati, cepat atau lambat. Dengan lewat kamu atau lewat yang lainnya, kami pun akan mati. Sebagian perkataan seorang penyair, wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Barang siapa yang tidak mati kena pedang, dia akan mati kena yang lainnya. Ketabrak mobil, jatuh dari pesawat, jatuh dari motor, kena corona, kena penyakit, jantung, gula, ya. Semua akan namanya mau tidak meninggal dengan pedang, meninggal dengan yang lain. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak dan semuanya mengantarkan kepada satu tujuan, sama-sama mati. Sekarang kan mereka tegar, mereka berkata, ya sudah, namanya mati akan datang. Mau lewat engkau wahai Fir'aun atau dengan cara yang lain, kami toh akan mati. Kami bersabar. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, mereka mengatakan inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka enggak ada masalah Fir'aun. Ini tafsiran dikuatkan oleh banyak ulama. Karena mereka mengatakan dalam ayat yang lain, faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas. Dalam surat Toha, ya. Jadi mereka mengatakan, silakan kau bunuh kami wahai Fir'aun, kami akan kembali kepada Rabb kami. Ada kehidupan yang indah di sana. Ada namanya surga. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka ketika diancam, mereka diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat mereka semakin kokoh. Semakin kokoh untuk beriman dan bersabar untuk dibunuh oleh Fir'aun. Tafsiran ketiga, seakan-akan mereka berkata, silakan bunuh kami wahai Fir'aun, kita semua akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghukum kita pada hari kiamat kelak. Tapi pendapat yang dirajikan oleh banyak ulama yaitu mereka mengatakan silakan bunuh kami akan kembali kepada Rabb kami, merasakan kenikmatan, ya. Begitu nyawa kami diambil, kami akan merasakan kenikmatan. Kami akan merasakan kenikmatan. Terus mereka membantah Fir'aun. Subhanallah. Mereka baru beriman, mereka sudah bisa bantah Fir'aun. Apa kata para penyihir tersebut yang sudah masuk Islam? Kata mereka, "Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna." Sungguhnya kau tidak murka kepada kami wahai Fir'aun. Apa sebabnya? Cuma satu sebab saja. Karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami. Itu yang buat kau marah Fir'aun, tidak ada sebab yang lain. Kau bilang bahwasanya kami ingin menguasai Mesir, bohong. Kau mengatakan bahwasanya kami ingin mengusir kalian dari Mesir, bohong. Yang bikin kau marah cuma apa? Kami beriman itu saja. Itu yang bikin kau marah. Dan demikianlah kondisi kaum muslimin di mana-mana, diintimidasi, ya, disiksa, diusir, semuanya karena iman. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Ashabul Ukhdud, Allah mengatakan, ya, bagaimana mereka berkata, Allah berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman kecuali apa? Karena mereka beriman. Bukan karena ini, bukan karena beriman aja, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena merampok, tapi karena Islam. Itu aja. Banyak orang enggak suka Islam. Fobia dengan Islam. Ya. Sebagian tempat tahu-tahu diberhentikan, dibunuh kenapa? Muslim, itu aja selesai. Diganggu kenapa? Pakai jilbab. Jadi seakan-akan mereka berkata, "Wahai Fir'aun, ente bikin berfalsafah, bilang ini kami bersekongkol." Itu omong kosong aja. Sekarang sama tahu, itu omong kosong. Kau bilang Musa ingin menguasai Mesir, mengusir kalian, omong kosong. Kau marah sama kami cuma satu, karena kami beriman dengan ayat-ayat Rabb kami. Kata sebagian ulama, mereka membantah Fir'aun sambil memuji keimanan. Ya. Artinya kami merasa bangga dengan iman ini. Silakan bunuh kami. Kami mati dengan kebanggaan. Bisa beriman kepada Rabbul Alamin. Ya, seperti Bilal ketika disiksa disuruh bilang kesyirikan, dia bilang ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tambah disiksa, ahad ahad, Allah Maha Esa. Ya. Tidak mau syirik. Ya. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tidaklah kau murka kepada kami, menyiksa kami wahai Fir'aun, kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami tatkala datang kepada kami. Kemudian mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini doa mereka, minta diberi kesabaran karena ujian berat, tidak mudah. Ini yang ngancam bukan orang sembarang, ini yang ngancam namanya Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan. Orang paling bejat sealam semesta.
terkenal suka menyiksa, bahkan berfantasi dalam menyiksa. Inilah Fir'aun. Kalau dia sudah ancam berarti dia akan melakukan. Ini butuh kesabaran. Maka mereka tidak sombong dengan iman mereka. Mereka berkata, Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran. Afrik itu seperti air yang dituangkan. Jadi kalau ada ember diisi air, tuangkan semua, itu namanya afrik. Jadi sampai kosong. Dijelaskan oleh Thahir bin Asyur dalam tafsirnya secara bahasa, ifraq yaitu menumpahkan sampai kosong. Artinya apa ini doa mereka? Ya Allah, curahkanlah kami kesabaran sebanyak-banyaknya. Karena di hadapan kami bukan sembarang orang, ini Fir'aun. Dan mereka banyak para penyihir tersebut. Curahkanlah kami. Mereka meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan, subhanallah. Baru beriman, langsung bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Rabbana afrik alaina sabra. Ya Rabb, kami curahkanlah kami kesabaran. Kalau ada sisa kesabaran, sebanyak apapun, tumpahkan semuanya kepada kami. Kemudian mereka berdoa, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Ya, artinya mereka minta husnul khatimah. Maka dianjurkan bagi seorang ketika dia ada firasat dia akan meninggal atau kondisinya lagi parah, dia berdoa agar diwafatkan dengan husnul khatimah. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjalani perjalanan yang panjang terpisah dari orang tuanya, kemudian menjadi bangsawan sampai akhirnya mengumpulkan semuanya. Setelah semua selesai, semua ujian telah terlewatkan, setelah bertemu kembali dengan ayahnya, dia merasa dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya tugas sudah selesai. Maka dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Rabbku, Kau telah memberikan aku kekuasaan. Kau telah mengajarkan aku ilmu untuk menafsirkan mimpi. Ya. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau penolongku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam kondisi Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Ketika mereka merasa akan dibunuh, apa doa terbaik? Doa terbaik meninggal dalam kondisi beriman. Ujian berat di hadapan. Orang bisa goyang ya. Dan kita tahu disebutkan bahwasanya syaitan paling menggoda orang tatkala dia akan meninggal dunia. Di situ syaitan mengerahkan segala kekuatannya untuk menggoda seorang tatkala di sakaratul maut. Karena ini kesempatan terakhir syaitan untuk menjadikan dia teman syaitan. Kalau kalah ya sudah selesai. Orang ini masuk surga. Maka syaitan mengerahkan kekuatannya sebisa mungkin untuk menggoda seorang di akhir-akhir hayatnya. Ya, maka di antara doa Nabi auzubillah min an yatakhabbatani syaitan indal maut ya. Rasulullah berdoa agar selamat dari godaan syaitan ketika akan meninggal dunia ya. Oleh karenanya mereka berdoa agar diwafatkan sebagai orang Islam. Ini juga dalil bahwasanya seluruh nabi-nabi agamanya Islam. Islam secara umum, artinya tauhid. Karena mereka berdoa wa tawaffana muslimin ya. Seperti juga am kuntum syuhada idh hadara yaqubal maut idh qala banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun ya. Mereka kami Islam ya. Anak-anaknya Yakub mengatakan kami Islam. Demikian juga aku berkata wala tamutunna illa jangan kalian meninggal dalam kondisi Islam. Intinya agama seluruh nabi adalah Islam ya. Ya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Mereka berkata kami Islam. Ya. Jadi seluruh agama dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW disebut dengan agama Islam. Hanya saja sebagian agama dinisbahkan kepada nama suku, nama tempat, terutama setelah terjadi penyimpangan. Seperti Yahudi agamanya Islam. Maksudnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terjadi penyimpangan sehingga dinisbahkan kepada suku mereka, Bani Israel atau Yahudi. Nasara juga setelah terjadi penyimpangan dinisbahkan kepada nama tertentu, entah Nasara kembali kepada Nazaret atau nama gunung di tempat mereka atau kembali kepada makna yang lain, tapi dinamakan dengan nama khusus setelah ketika terjadi penyimpangan. Asalnya semua agamanya agama Islam. Nabi Yakub beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, para penyihir Islam. Ini namanya Islam umum. Ada namanya Islam khusus. Islam khusus ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan syariat khusus. Itu namanya Islam khusus. Tapi kalau ditinjau dari tauhid semuanya Islam. Semuanya Islam.
Kata mereka, wa tawaffana muslimin, matikanlah kami dalam kondisi Islam. Itu mereka minta untuk mati syahid. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala? Ibnu Katsir berkata, perhatikan. Qala Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas wa Ubaid bin Umair wa Qatadah wa Ibnu Juraij kanu fi awwalin nahari sahara wa fi akhirih syuhada. Kata Ibnu Katsir menukil dari perkataan Ibnu Abbas dan para salaf, mereka para penyihir di pagi hari adalah para penyihir, di sore hari mati syahid. Di sore hari mati syahid. Subhanallah. Islam mereka tidak sampai satu siang. Karena duel mereka dengan Nabi Musa di waktu duha. Wa an yusyarrun nasu duha. Di waktu duha mungkin jam 10, jam 11 mereka berduel. Masih kafir, masih ingin mengalahkan Musa. Masih berminta tolong sama syaitan karena sihir tidak bisa jalan kecuali dengan syaitan. Jam 11, jam 10 masih sama syaitan. Sore mati syahid. Luar biasa. Dan itu dalil bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan tergantung akhirnya. Kita jangan pernah memandang buruk orang lain, kita enggak tahu akhirnya dan kita tidak tahu akhir kita. Kita enggak tahu akhir kita, kita tahu akhir dia, kita enggak tahu. Dan jangan pernah putus asa, kita dakwahi saja. Dakwahi saja. Mungkin dia bejat, mungkin dia ini. Kalau Firaun saja Allah menyuruh Nabi Musa mendakwahi Firaun padahal kemungkinannya tidak akan beriman, tapi tetap ditegakkan hujjah. Seandainya Fir'aun beriman, selamat dia, tapi dia tidak beriman. Ya. Lihatlah penyihir ini yang puluhan tahun jadi penyihir, ternyata ujung hayatnya masuk Islam. Nikmat luar biasa. Kita dapati banyak orang seperti itu, penjahat, perampok, ini bajingan, kafir, musyrik. Ya. Tahu-tahu di penghujung hayat masuk Islam, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dan sebaliknya ada orang mungkin bertakwa, di ujung-ujungnya murtad, ujung-ujungnya jadi ateis. Ini terjadi. Oleh karenanya seorang jangan putus asa dalam berdakwah dan juga jangan terlalu pede dengan iman dia. Dia enggak tahu orang tersebut matinya bagaimana, sebagaimana dia tidak tahu dia matinya bagaimana. Ini contoh nyata bagaimana para penyihir tersebut meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Pagi hari masih penyihir, sore hari jadi syuhada. Taib. Ada khilaf memang, apakah mereka benar-benar dibunuh? Sebenarnya Allah mengatakan enggak tahu, enggak jelas. Allah tidak jelaskan. Tapi tadi kita sebutkan tafsiran para salaf, bahwasanya mereka benar-benar dibunuh. Ya. Dan itu konsekuensi dari jahatnya Fir'aun. Enggak mungkin Fir'aun ngancam-ngancam depan banyak orang kemudian dia tidak kerjakan. Harusnya dia kerjakan. Harusnya dia kerjakan. Ya. Dan itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana tadi dinukilkan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Taib. Setelah itu apa yang terjadi? Sudah kalah dalam duel ya. Kemudian Fir'aun kalah ya. Para penyihir semua bahkan masuk Islam dan ini memalukan bagi Fir'aun ya. Tetapi Fir'aun punya para provokator yang ada di sekelilingnya. Kata Allah, wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, berkata para pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Apakah kau biarkan Musa dan pengikutnya melakukan kerusakan di atas muka bumi? Wa yadharaka wa alihatak, sementara Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan sesembahan-sembahanmu. Kata Fir'aun, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Sungguh kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan kami biarkan hidup wanita-wanita mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan kami akan berkuasa di atas mereka. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki min ibadi, dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kebaikan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana. Kaum Nabi Musa berkata, wahai Musa, kami telah disiksa sebelum kau datang kepada kami, sebelum kau lahir kami sudah disiksa. Wa min ba'di ma ji'tana, setelah kau datang kami terus masih disiksa. Apa kata Musa? Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Semoga Rabb kalian akan membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum fil ardi, dan Allah menjadikan kalian menggantikan mereka. Fayanzura kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat apa yang kalian amalkan. Tapi ini paragraf berikutnya setelah tadi Allah menyampaikan tentang kisah duel antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun. Rupanya Fir'aun ya, sudah memprovokasi dengan mengatakan tujuan mereka adalah mengusir kita dan yang lainnya, dan
Ada provokator-provokator, pembesar-pembesar, orang-orang yang muqarrabin yang dekat dengan Firaun juga mendukung. Mereka berkata, wa qala al-mala'u min qaum Fir'aun, berkata para pembesar-pembesar Firaun, atadharu Musa wa qaumahu, wahai Firaun. Jadi mereka provokasi, kau biarkan Musa dan kaumnya tetap hidup, liyufsidu fil ardi, mereka bikin kerusakan di atas muka bumi, mereka bikin kerusakan di kota Mesir. Wa yadharaka wa alihatak, dan mereka tidak menyembahmu dan tidak menyembah, dan mereka meninggalkan engkau dan tidak menyembah Tuhan-Tuhan. Di sini pertama mereka menganggap perbuatan Musa dan para kaumnya, itu Bani Israel, adalah kerusakan di atas muka bumi. Ifsad, kerusakan. Sebenarnya bukan kerusakan, ini mereka melakukan perbaikan, justru menyuruh mereka untuk bertauhid, untuk menyembah Allah. Tetapi menurut kacamata Fir'aun dan para pengikutnya, namanya kerusakan adalah menyelisih agama mereka, itu kerusakan. Ya, kapan menyelisih tradisi mereka, menyelisih agama mereka, itu kerusakan. Ini bikin rusak. Kita sudah nyaman-nyaman selama ini. Makanya dalam ayat yang lain, Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata Fir'aun, biarkan aku bunuh Musa. Ya, biarkan dia suruh berdoa kepada Tuhannya. Kenapa dia minta izin untuk bunuh Musa? Inni akhafu an yubaddila dinakum. Aku khawatir Musa mengganti agama kalian. Kita sudah nyaman kok selama ini. Musa datang bikin masalah. Kita sudah nyaman, berkuasa, hidup dengan tradisi kita. Dia datang merubah tradisi kita, merubah agama kita. An yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad, atau dia akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jadi namanya kerusakan maksudnya adalah menyelisih tradisi mereka, menyelisih agama mereka. Ini dianggap kerusakan. Lalu Musa tidak bikin kerusakan. Musa tidak menggulingkan pemerintahan mereka. Musa sama sekali tidak bicara tentang kekuasaan. Musa datang menasihati. Biarkan kami pergi dari bersama Bani Israel. Ya, kau wahai Firaun sembahlah Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Tidak ada bicara kekuasaan, tidak ada membunuh sana membunuh sini, tidak ada membakar sana membakar sini, tidak ada. Musa tidak bicara itu. Tetapi yang dimaksud dengan mereka kerusakan adalah menyelisihi aturan Firaun. Itu namanya kerusakan. Kemudian apa? Wa yadharaka wa alihatak. Dan mereka, Musa juga meninggalkan engkau wahai Firaun, meninggalkan menyembahmu, wa alihatak. Alihatak. Di sini ada dua tafsiran. Perhatikan sini. Dalam dua qiraat ya. Wa yadharaka wa alihatak. Artinya Musa meninggalkanmu wahai Fir'aun dan Tuhan-Tuhanmu, dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Alihat maksudnya sembahan-sembahanmu. Ini qiraah. Qiraah yang lain ya. Wa yadharaka wa ilahatak wa ilahataka. Wa ilahataka ya. Meninggalkanmu, Musa meninggalkanmu dan meninggalkan menyembahmu. Meninggalkan peribadatan menyembahmu. Menyembahmu wahai Fir'aun. Ini dua, lihat di sini ini dua qiraah yang berbeda. Di sini wa ilahatak, di sini wa alihatak. Ya. Kalau ini jelas, dan ini pendapat dari Ibnu Abbas kalau tidak salah, dia mengatakan Musa meninggalkanmu dan meninggalkan menyembahmu. Kata dia, Fir'aun yu'bad, disembah, wala ya'bud. Dia menguatkan qiraah ini, wala ya'bud. Ya, karena Fir'aun itu disembah dan tidak menyembah. Ma'ruf karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata Fir'aun berkata aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kalau qiraah ini jelas, maknanya jelas. Wa yadharaka wa ilahatak. Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan menyembahmu. Jelas. Ini qiraah dipilih oleh sebagian
salaf ya. Mereka merajihkan qiraah ini karena kata mereka Firaun disembah dan dia tidak menyembah, dia tidak punya Tuhan, dia yang disembah. Namun bagaimana dengan qiraah ini? Wa yadharaka wa alihatak, Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan sembahan-sembahanmu. Sembahan-sembahanmu seakan-akan Musa punya Firaun punya sesembahan. Seakan-akan Firaun punya tuhan-tuhan. Taib. Apa makna ini ya? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat. Maksudnya Tuhan-Tuhan ini apa maksudnya? Sembahan-sembahan. Beberapa pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan Firaun diyakini oleh kaumnya bahwa dewa-dewa atau tuhan-tuhan menitis padanya. Dan agama Mesir kuno meyakini dewa-dewa sembahan-sembahan dan dewa yang paling top menitis pada Firaun. Dewa yang paling top menitis pada Firaun sehingga dia mengatakan aku Tuhan yang paling tinggi karena aku titisan dewa yang paling tinggi. Ini di antara tafsiran. Jadi memang ada sembahan-sembahan kaum Mesir, kaum suku Akbat. Mereka punya sembahan-sembahan tapi yang paling top dewanya menitis pada Firaun. Ada yang mengatakan juga tafsiran bahwasanya Firaun ya membuat berhala-berhala yang disembah sebagai perwakilannya. Jadi kalau orang ingin mendekatkan diri kepada Firaun, caranya menyembah berhala-berhala tersebut. Karena tidak semua orang bisa ketemu Firaun. Dia taruh berhala di sana, taruh berhala di sana, taruh berhala di sana. Nah, kalau mereka menyembah berhala, mereka ingin menyembah Firaun, caranya lewat berhala-berhala tersebut. Jadi sembahan-sembahan maksudnya sini, Musa meninggalkanmu dan meninggalkan sembahan-sembahan yang kau ciptakan, yaitu berhala-berhala. Ini di antara tafsiran. Ya. Ada tafsiran lain mengatakan maksudnya sembahan-sembahan adalah tuhan-tuhan di langit, adapun tuhan bumi adalah Firaun. Tapi intinya Firaun mengaku sebagai itu. Ini dua qiraah, ini di antara tafsiran para ulama ya. Intinya para provokator tersebut mereka memprovokasi Firaun. Firaun artinya jangan mengalah. Benar penyihirmu berkhianat ya. Bahkan masuk Islam ikut Musa. Jangan biarkan Musa. Kau biarkan Musa dan pengikutnya berjalan di kota Mesir membuat kerusakan, merubah agama kita dan mereka tidak menyembahmu ya, tidak menyembahmu. Firaun dia kayak rada ragu-ragu gitu ya. Dia kayaknya tidak pede untuk membunuh Musa. Makanya dia tidak ngomong saya akan bunuh Musa lagi, dia tidak ngomong. Dia berkata, qala sanuqattilu abna'ahum. Kami akan bunuh anak-anak mereka, anak laki-laki mereka. Wa nastahyi nisa'ahum. Adapun wanita-wanita kami akan biarkan hidup. Tujuannya apa? Ya, wa inna fawqahum qahirun. Kita akan senantiasa mengunggul di atas mereka. Kita akan senantiasa mengalahkan mereka. Caranya gimana? Laki-laki dibunuh. Yang perempuan biarin aja, perempuan jadi budak, jadi pelayan, laki-laki bunuh. Kalau laki-laki mati sudah anak-anak kecil dibunuh, yang besar-besar dibunuh, mereka tidak bakalan ngusir kita akan menang terus. Itu maksudnya. Jadi Firaun mengatakan kami akan bunuh ya anak-anak mereka yang laki-laki, yang perempuan biar yang masih hidup tua-tua enggak bisa apa-apa. Yang kecil-kecil kita bunuh. Karena kalau kecil jadi besar remaja repot. Yang perempuan biarin saja. Perempuan akan jadi pelayan kita, jadi budak kita dan macam-macamnya. Ketika ancaman tersebut, maka Nabi Musa jadi seakan-akan Firaun berkata, kami akan melakukan dahulu sebagaimana kami membunuh anak-anak laki-laki dan biarkan anak-anak perempuan hidup ketika Musa belum lahir. Kami sudah melakukan itu. Dan sekarang kami akan melakukan sebagaimana dulu. Sebagaimana dulu kami berkuasa, kami bisa bunuh anak-anak Bani Israel yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Maka sekarang pun setelah Musa hidup, dengan sihirnya tersebut, kami masih bisa melakukan yang sama. Kami akan bunuh anak laki-laki mereka dan kami biarkan anak perempuan mereka hidup. Jadi wa inna fawqahum qahirun, kita akan tetap jaya. Jangan khawatir. Jadi seakan-akan Firaun menenangkan, dia tidak bicara bunuh Musa ya. Kayaknya dia yakin Musa itu utusan Tuhan. Ya makanya Nabi Musa pernah berkata, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Firaun, sungguh kau tahu tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali Allah.
Sehingga dia tahu Musa tidak bisa dilawan. Maka dia bicara tentang membunuh anak-anak Bani Israel. Sebagaimana dulu kita telah berhasil, sekarang kita akan lakukan. Dengan cara seperti ini, anak laki-laki kita bunuh, anak perempuan kita biarkan, kita akan terus unggul. Mereka nggak bisa apa-apa. Ketika dengar ancaman seperti ini, tentu kaum Bani Israel ketakutan. Maka Musa alaihissalam menasihati mereka. Qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Berat memang. Bayangkan nih, antum bilang, Musa bilang gitu kepada kaumnya, sementara mereka sudah disiksa ratusan tahun. Ada yang mengatakan sejak datang Yusuf alaihissalam sampai lahirnya Musa 400 tahun. Yusuf meninggal, masih 300 tahun kira-kira, ini disiksa. Mereka disiksa sejak Yusuf meninggal dunia. Bani Israel sudah disiksa ratusan tahun. Kemudian datang Musa bikin masalah. Semakin ditekan oleh Fir'aun. Jadi Musa datang bikin masalah. Ya. Sampai Musa ketika mengatakan kepada kaumnya sabar. Apa jawab kaumnya? Kata Musa, minta tolong sama Allah alaihissalam, bersabarlah. Ya, kata mereka, kata mereka, udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum kau datang kita sudah disiksa, sekarang kau datang kita juga disiksa. Artinya kau tidak merubah apa-apa. Jawaban menjengkelkan dari kaumnya. Musa bilang, ista'inu billahi wasbiru, minta tolong kepada Allah dan sabarlah. Ini memang butuh keyakinan. Zaman sekarang orang tidak percaya dengan, maksudnya kurang percaya dengan teori iman. Orang percaya dengan materi. Mau keluar dari solusi ya caranya dengan yang nampak. Kalau bicara caranya kamu sholat berdoa agak sulit. Orang ya kecuali orang yang beriman ya. Orang maunya yang real, yang nyata. Ya apa? Duit ada, ini ada, obat ada, baru bisa selamat. Kalau enggak. Bayangkan Anda di posisi Musa. 300 tahun umatnya disiksa. Kemudian dia datang, mereka tambah disiksa. Terus dia bilang, sabar. Kira-kira gimana? Ya, kaumnya ya mau terima, setengah-setengah terima. Kata mereka, udzina min qabli an ta'tiyana. Wahai Musa, kamu gimana Musa? Sebelum kau datang kita disiksa. Wa min ba'di ma ji'tana. Kau datang kami disiksa juga. Sama saja. Terus apa? Suruh sabar. Tapi Musa tetap menasihati. Musa sabar. Musa ini nabi yang sangat sabar, diutus kepada kaum yang sangat bejat. Padahal dia sangat kuat. Kalau mukul orang langsung mati. Tapi dia tidak pernah mukul umatnya. Kalau mukul orang langsung tewas. Pukul batu saja sampai capnya ada di batu dalam hadis Bukhari. Dia pukul batu ada capnya. Kita kalau pukul batu, cap batu di tangan kita ya luka. Ini cap tangan Musa ada di batu saking kuatnya dia. Tapi dia tidak pernah main kekerasan. Ngomong sama kaumnya ngeyel luar biasa. Ya. Nanti kita akan sebutkan silsilah ngeyelnya Bani Israel. Ini di antara ngeyelnya di sini. Musa berkata, ista'inu billahi wasbiru. Mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha may yasha. Sungguhnya bumi ini milik Allah, bukan milik Fir'aun dan pengikutnya. Yurithuha may yasha. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Min ibadi, dari hamba-hambanya. Artinya Musa berkata, wahai kaumku, ini dunia ini milik Allah, ada Tuhan yang memilikinya. Cuma Tuhan ini punya hikmah yang dia atur. Terkadang diberikan kepada orang-orang bejat. Cepat atau lambat akan berubah. Lama atau lambat mereka berkuasa ratusan tahun, ribuan tahun. Tuhan punya hikmah yang Allah inginkan. Tapi ini bukan milik mereka. Yurithuha may yasha. Bumi ini Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Kamu harus yakin demikian. Kesudahan yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang bisa merasakan kesudahan yang baik. Entah kesudahan baik di dunia atau kesudahan yang baik di akhirat. Ya. Ya. Ayat seperti ini sama seperti ketika Allah menyebut tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam setelah berdakwah 950 tahun, akhirnya kaumnya dibinasakan. Allah berfirman setelah cerita tentang kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad, Allah berkata, wasbir, ya, innal aqibata lil muttaqin, ya. Bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Lihatlah Nuh, meskipun lama 950 tahun, kisahnya enggak sebentar, 950 tahun. Bertahan, akhirnya kesudahannya baik. Engkau wahai Muhammad bersabarlah. Kesudahanmu pasti baik. Musa berkata kepada kaumnya, sabar. Kesudahan orang bertakwa pasti baik. Ya, pasti baik. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam terpisah 40 tahun, ada yang bilang bersama dari ayahnya, akhirnya kesudahan yang terbaik. Ya. Kesudahan kata Nabi Yusuf alaihissalam, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bersabar bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Yang jadi masalah ikhwan,
kita diuji dan kita tidak ikut prosedur. Kita tidak bertakwa. Ketika kita tidak bertakwa, kesudahannya belum tentu baik. Kesudahannya belum tentu baik. Taruhlah kita selamat dari semuanya, belum tentu juga baik. Tapi kalau seorang bersabar, bertakwa, apapun yang dialami kesudahannya baik. Dan pasti ada solusi. Pasti ada solusi, cepat atau lambat. Ini butuh keimanan. Ya, wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Nabi Musa nasihati kepada kaumnya, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Apa jawaban mereka? Tadi sudah kita nukil. Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum kau datang kami sudah disiksa. Wa min ba'di ma ji'tana, kami sudah disiksa. Juga sekarang kau sudah datang kami masih disiksa. Jadi ngeyel. Kata Allah, asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Semoga Allah membinasakan musuh kalian, yaitu Fir'aun. Wa yastakhlifakum, dan Allah menjadikan kalian mengganti mereka. Fil ardi, di atas muka bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah melihat apa yang kalian lakukan. Musa ingatkan. Taruhlah Fir'aun selesai. Taruhlah Fir'aun binasa di belantaranya. Kemudian kalian menggantikan. Kalian menggantikan posisi Fir'aun misalnya di Mesir atau di tempat yang lain. Bukan untuk kalian bersenang-senang, tapi untuk diuji. Makanya Nabi Musa berkata, wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian berkuasa di muka bumi di sebagian wilayah untuk melihat apa yang kalian lakukan. Jadi sama saja kalian sekarang diperbudak, Allah juga lihat amalan kalian. Kalaupun kalian yang berkuasa sama, Allah juga nilai kalian. Bukan kalian berkuasa untuk bersenang-senang, untuk beramal soleh. Tujuan di atas muka bumi ini, posisi kamu sebagai yang berkuasa untuk dikuasai, sama. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang Allah ingin lihat, apa yang kalian lakukan. Wallahu alam bisawab, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.